seturut kitab suci yang dikehendaki Yesus. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Bapak Ibu Saudara, seturut kitab suci yang dikehendaki Kristus, dikehendaki Yesus. Di dalam Wahyu 3 ayat 8 ya, kamu menuruti firmanku, firmanku itu kitab suci, dan tidak pernah menyangkal namaku, artinya nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Nah, kita harus nurut itu, nurut kitab suci yang dikehendaki Yesus. Nah, sekarang masalahnya, kitab suci yang dikehendaki Yesus itu apa? Di dalam era perjanjian lama, kitab suci adalah perjanjian lama. Yesus sendiri menyatakan bahwa harus digenapi apa yang tertulis tentang aku, Lukas 24 ayat 44, di dalam Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Lalu Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Jadi kitab suci yang dimaksud Yesus adalah Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi adalah perjanjian lama. Waktu itu Yesus menghendaki sebagai sumber dari penulisan kitab suci Alkitab perjanjian lama, Yesus menghendaki memakai bahasa Ibrani. Kenapa Ibrani? Ibrani dianggap bahasa ibu waktu itu. Belum ada bahasa lain yang bahasa yang dengan memakai baca dan tulis, tanda baca ya. Mungkin sudah ada bahasa negara-negara yang lain ya, Mesir gitu, tapi belum ada tanda baca tulis ya. Bahasa yang pertama kali muncul dengan tanda baca yang bisa dibaca tulis, itu tanda baca dan tulis adalah Ibrani. Makanya Alkitab Perjanjian Lama dikehendaki oleh Yesus memakai bahasa Ibrani. Lalu Alkitab Perjanjian Baru ditulis tahun 33 sampai 66 Masehi, dikehendaki oleh Yesus memakai bahasa Aramaik. Tahun 33 sampai 66 Masehi. Ya, lalu pada tahun 70 Masehi dikehendaki oleh Yesus perjanjian baru dirubah dari Aramaik menjadi Yunani. Sementara perjanjian lama masih tetap memakai Ibrani. Maka beredarlah Alkitab yang disebut Septuaginta. Septua itu 7, Ginta itu 10. Tahun 70 Masehi beredar Alkitab Perjanjian Lama memakai bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Inilah yang disebut manual scripture. Ya, kitab suci yang ditulis manual dengan tangan, belum ada mesin ketik. Jadi manual scripture itu PL Ibrani, PB Yunani. Berlangsung sampai kapan? Sampai tahun 1963, kurang lebih selama 16-17 abad. Kalau dari perjanjian lama ya 19 tambah 6.000 tahun kan itu ya, dari 1.500 tambah 1.000 berapa itu tambah ya 3.200 tahunan lah. Lalu pada tahun 1963 Yesus menghendaki semua kitab suci ditranslate memakai bahasa Inggris. Maka beredar perjanjian lama pakai bahasa Inggris, perjanjian baru pakai bahasa Inggris. Udah gitu ada huruf merah, ada huruf hitam. Yesus memilih para nabi dan para rasul untuk hal ini. Mereka ada di dalam United Scripture Society atau United Bible Society di London. Lalu beberapa tahun kemudian Alkitab Manual Scripture, Ibrani tulisan tangan, Yunani tulisan tangan diangkat ke surga, ditaruh di tabut perjanjian, Wahyu 11 ayat 19. Jadi sekarang kita harus seturut Alkitab, seturut kitab suci yang dikehendaki Yesus. Apa itu? Referensinya bahasa Inggris yang ada huruf hitam, huruf merah.
Saya memakai Alkitab LAI, Gaifu memakai Alkitab LAI bahasa Indonesia, referensinya tidak pakai Ibrani Yunani. Ibrani Yunani kan sudah diangkat ke surga. Kami referensinya pakai bahasa Inggris, King James Version, British Basic English, dan New English Translation. Keren kan? Sementara gereja di luar sana masih ngotot memakai Ibrani Yunani tercemar. Ya, disisipin tercemar semua. Ada kata Elohim, ada kata Hologos, ada kata Kurios, ada kata Adone, ada kata Hashim. Itu semua itu tercemar Tritunggal. Jadi dunia terbelah sekarang ini. Ya, orang-orang benar penyembah Allah yang benar itu akan memakai Alkitab bahasa Inggris. Ya, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah yang benar, tapi mereka beribadah kepada Tritunggal, Ortodoks, Katolik, dan lain sebagainya, dia memilih Alkitab Ibrani Yunani palsu yang tercemar itu. Ayo, dunia sekarang terbelah seperti itu. Ya, makanya sebagai penyembah Allah yang benar, kami memakai Alkitab yang benar. Alkitab yang itu ya. Mari sembah Tuhan Allah, Tuhan Allah, Alfa Omega, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Mari kita kembali kepada kitab suci yang dikehendaki Yesus. Apa itu? Sekarang kitab suci berbahasa Inggris sebagai standar referensi. Haleluya.